Selamat pagi, Saudari Elin. Saudari Elin. Iya, Bang. Silakan Saudari Elin, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan, Elin. Mau saya bantu menyalakan kamera dari sini? Silakan tuh. Sudah sampai? Silakan diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan gemeteran, ya, jangan grogi, tarik napas. Hembuskan napas. Tarik napas lagi. Hembuskan napas. Yuk, terus. Silakan. Ayo, nyalakan kamera. Oke. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih yang memberikan support ya. Terima kasih. Ini mana Elin? Apakah kamu sudah ketakutan? Kalau misalnya ketakutan, jangan dipaksakan. Nah, gitu. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi Elin. Selamat pagi. Oke. Gimana Elin? Gimana? Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Mainan di rumah Rahma. Silakan. Elin. Ya, ini pembahasannya masalah agama ya. Betul. Betul. Mama. Di mana dari pokok bahasan kita hari ini, beberapa teman-teman muslim sudah mengakui bahwa menurut Al-Quran, Muhammad itu berada di jalan yang sesat. Kalau sepengetahuan saya, ya saya orang biasa ya. Sekolahnya juga menengah. Kalau masalah agama, kalau sepengetahuan saya, agama sebelum dibawa Nabi Muhammad itu agama Yahudi ya. Cuma agama Yahudi itu dulunya memang agama yang diturunkan Allah ke muka bumi. Ada kitabnya loh, mereka juga dituruni kitab. Kitab apa? Kitab orang Yahudi aku kurang tahu ya, karena aku bukan apologet. Oke. Menurut Anda, mereka okay. Menurut Anda ada nggak kitab-kitab yang terdahulu? Kitab terdahulu memang ada. Apa itu? Kitab apa itu? Kitab Taurat dan Injil. Kalau mereka yang dituruni kitab sebelum Nabi Muhammad itu disebut dengan Ahlul Kitab gitu. Taurat dan Injil kitabnya ya, betul. Ahlul Kitab. Memang ada agama-agama yang diturunkan Allah gitu kan, bersama rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya gitu. Oke. Kenapa nama kitab-kitabnya itu Taurat dan Injil, betul? Betul. Nah, di dalamnya terdapat kebenaran dan cahaya, betul? Betul, di Al-Quran juga dijelaskan. Iya, tetapi kenapa Kak Elin tidak percaya, tidak membaca kitab-kitab sebelumnya di dalam Taurat dan Injil, malah membaca kitab-kitab sesudah Al-Quran? Karena semua kan, bingung kan? kitab Al-Quran, Zabur, Injil, semua sudah dirangkum, sudah dijelaskan oleh Allah sendiri yang berfirman. Allah sendiri yang menjelaskan kitab-kitab terdahulu itu isinya semuanya ada di Al-Quran. Semua isi kitab-kitab terdahulu semua ada di Al-Quran. Sudah jelas, komplit gitu loh. Ya. Oke, baik. Kita buktikan ya pernyataan dia ya. Menurut Elin, kitab-kitab terdahulu itu sudah dirangkum dan sudah ada di dalam Al-Quran dan Al-Quran komplit, betul? Iya, betul. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Kak Elin atau Ibu Elin atau adik Elin punya suami kan? Nah, mohon maaf, disunat tidak suaminya? Islam. Disunat tidak suaminya? Ini disunat. Oke. Sunat itu diajarin tidak oleh Al-Quran?
Diajarkan Oke, di semua. Quran surat berapa? Silakan. Aku kurang tahu ya. Aku membaca Al-Quran cuma apa Begini Elin, di Quran. dalam Al-Quran tidak pernah ada sunat. Kata khitan itu tidak pernah muncul barang satu kali pun di dalam Al-Quran. Kenapa Anda memfitnah Al-Quran bahwa Al-Quran memerintahkan untuk sunat? Kenapa Anda memfitnah Al-Quran bahwasanya apa yang ada di dalam Taurat dan Injil sudah dirangkum dalam Al-Quran? Sudah komplit dalam Al-Quran. Pernyataan Al-Quran komplit ya, itu sangat berbahaya bagi orang Islam karena orang Islam tidak bisa jadi Islam kalau nggak baca buku yang lain, namanya hadis karangan Bukhari. Contoh, saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Apakah ada di dalam Al-Quran kalau sholat itu tangannya begini-begini? Ada nggak? Ada nggak dalam Al-Quran begini? Kalau sholat jarinya, telunjuknya? Memang di tiap-tiap ayat Al-Quran itu memang tidak dijelaskan secara detail. Katanya komplit. Itu namanya komplit yang nyata. Maksudnya nekat yang nyata mengatakan Al-Quran komplit. Kalau komplit itu jamu sidu muncul komplit. Tadi yang bilang komplit siapa? Semua ajaran dari kitab yang terdahulu itu diajarkan juga di Al-Quran. Oke, Al-Quran komplit atau tidak? Komplit semua, cuma yang di mana dalam Al-Quran suruh begini tangannya? Itu tidak perlu diterangkan di dalam Al-Quran. Terus dapat dari mana? Perintah sholat. Iya. Kalau sholat apakah harus begini-begini tangannya? Tata caranya tidak dicantumkan memang. Berarti Al-Quran tidak lengkap, betul? Terus kalau orang Kristen meninggal dunia kan? Oke lah, begini Elin. Tahu nggak kenapa? Gini Elin, sebentar. Elin, ketika kamu membaca Al-Quran, sebentar Elin. Ketika kamu membaca Al-Quran, apakah kamu membaca artinya? Ketika kamu membaca Al-Quran, apakah kamu membaca artinya? Saya tidak bisa berbahasa Arab, jadi saya tidak tahu artinya. Oke, berarti inilah sebab kenapa Elin masih Islam. Kenapa? Karena seandainya kalau Anda membaca artinya, mustahil Anda masih Islam lagi. Loh, karena Anda selama ini tidak baca artinya. Coba Anda baca artinya. Coba sekarang saya tanya nih, kalau baca ayat ini apakah... Nih ya, saya tampilkan ya. Nih, ketika Anda baca ayat ini, benarkah Anda dapat pahala? Bentar. Saya tampilkan ayat Qur'annya. Sabar ya, sabar pelan-pelan. Sabar, nanti kamu baca ya. Kamu kan membaca Al-Quran. Nih, coba baca artinya, baca Arabnya. Nih, saya balik kamera saya. Nih, ini ayat Al-Quran nih. Surat Al-Ahzab ayat 51. Coba baca, coba. Tujzi man tasya minhunna watu apa itu ya? Kurang jelas nak. Oke. Oke, Ketika Anda baca ini Anda dapat pahala, betul nggak? Coba, ketika Anda baca ini, nih. Ketika Anda membaca ini, coba baca lagi. Turji man tasya minhunna wa ilaika. Oke. Sampai situ aja dulu. Ketika Anda baca itu dapat pahala, betul nggak? Menurut hadisnya Oke, iya. dapat pahala.
Tapi Anda tidak tahu artinya kan? Memang tidak tahu artinya. Oke, kalau tahu artinya menurut Anda akan kaget nggak? Artinya apa itu? Oke, baik. Artinya, ini tentang bagaimana Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Boleh menggauli wanita-wanita yang diceraikan. Percaya nggak? Surah Al-Ahzab ya. Oke, baik. Ini terjemahannya. Coba baca yuk. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Muhammad boleh menggauli siapa yang dikehendaki Muhammad, betul? Bentar. Kamu boleh kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Anda jangan kaget begitu. Selama ini Anda baca Arabnya. Sekarang saya tanya Elin, masa kan kamu ketika membaca ini, ayat ini, yang bahasa Arabnya ini, yang sebenarnya artinya begini, sebenarnya artinya ini, masa kamu dapat pahala? Coba, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, terus dapat pahala? Satu kan ya, istrinya tidak satu. Jadi memang itu ayat turun memang untuk Nabi dia boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, betul? Dalam kurung istrinya kan, Iya, ini loh, ini saya bacain lagi ya, saya baca ini. Kamu boleh, perhatikan. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Sudah? Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, betul? Dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, betul? Ya. Maka tidak ada dosa bagimu. Berarti Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai dia? Berarti itu ada hukum rujuk gitu loh. Mana rujuknya? Kalau rujuk ngapain dibilang tidak ada dosa bagimu? Gimana sih? Dengar nih, Elin, bentar nih, Elin. Saya kasih tahu Elin. Misal, dengar, misal. Pelan-pelan, Elin. Pelan-pelan. Misal begini, Elin. Aduh, udah gelagapan dia, saudara-saudara. Elin, dengar dulu. Selama 3 bulan masa idah wanita itu rujuk sama Elin, suami. Coba dengar dulu ya. Tidak perlu akad nikah selama masa idah gitu loh, Mas. Oke, sebentar Elin. Kalau orang nggak ngerti agama Islam, nggak usah. Dia sudah ngomong nih, sudah mulai datang, saudara-saudara. Elin, kalau ada, tahu nggak Mas, Nabi Muhammad itu istrinya tidak cuma satu, lebih dari satu gitu loh Mas. Perkawinannya ada mengawini janda, ada mengawini anak di bawah umur. Yang di bawah umur, bujang maksudnya. Anak gitu di bawah loh. umur ada nggak? Ada. Umur berapa? Itu semua yang diperbuat Nabi Muhammad itu semua menjadi dasar-dasar hukum bagi orang Islam. Jadi tidak sembarangan. Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai? Yang sudah dicerai boleh digauli selama masa idah, Mas. Boleh dirujuk kembali selama ayatnya masa idah. Kenapa Neng Elin suka menambah-nambahi? Dan tiadalah Neng Elin itu suka menambah-nambahi yang tidak ada menjadi ada. Dan siapakah orang yang suka menambah-nambahi yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka yang mengada-adakan yang tidak ada. Dan mereka itu tiada lain adalah tukang sulap dan tukang sihir. Dan siapakah orang-orang yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka yang adalah tukang sulap dan tukang sihir. Ya, gitu. Oke lah Elin.
Nah, Elin, suara kamu tidak terdengar, Elin. Ketika saya bicara, kamu bicara, suara kamu tidak terdengar. Makanya dengarkan. Apakah ada di situ masa idah? itu didasari dengan Bukan di hukum-hukum ayat yang saya bacakan tadi, adakah di sini masa idah? itu karena sampean belajar hanya terjemahan saja gitu. Oke, baik. Coba. Oke, karena kita katanya belajar terjemahan. Oke, baik. Saya balikkan kameranya, saudara-saudara. Oke, baik. Coba kita cek bahasa Arabnya. Yuk, silakan. Di mana di sini? Kata yang ini, ya, perhatikan. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Pertanyaan saya, menurut ayat ini, Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan dia? Boleh selama Boleh. masih boleh. Boleh. Ya, Tidak ada orang dosa, betul. Islam, Nabi Muhammad saja orang Islam juga boleh kembali kepada istrinya yang sudah dicerai, boleh kembali kepada istrinya yang sudah Kalau dicerai. sudah dicerai, boleh menggaulinya kembali. Betul. Mas, cerai satu, talak Wah. satu. Berarti walaupun sudah cerai, boleh Ya. boleh berhubungan seksual. Indahnya ajaran agama Islam. Lihat itu saudara-saudara. Berarti begini, sebentar. Misal kamu ini, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Semisal kamu bercerai, bentar Elin, pelan-pelan. Semisal kamu bercerai dengan suamimu, misal nih. Apakah kalian boleh berhubungan seksual walaupun kalian sudah bercerai? Boleh Mas, selama cerai itu masih talak satu Mas dan masih dalam masa idah. Talak satu di mana ini? Ini di mana ayatnya talak satu di mana? Oke lah, baiklah ya. Ini karena berhubung kamu suka ngarang bebas. Oke, jadi saya turunkan dulu ya. Hukumnya itu untuk semua, untuk umatnya juga. Oke, lalu kenapa ada kata-kata maka tidak ada dosa bagimu? Kenapa itu ada kata-kata seperti itu? Tidak ada dosa selama itu mereka rujuk masih dalam masa idah. Di mana ada kata-kata rujuknya? Mas, selama masih dalam talak Ya, satu. maksudnya di mana di situ ada kata-kata rujuk? Kalau ada kata rujuk, ngapain lagi dibilang kamu tidak berdosa? Namanya orang sudah rujuk, orang sudah menikah kembali setelah bercerai, ya memang gak dosa lah. Ngapain kurang capek-capek ngomong tidak ada dosa bagimu? Justru kata-kata tidak ada dosa bagimu ini menjadi satu indikasi bukti kuat bahwasanya boleh menggauli istri sudah diceraikan, tidak ada dosa bagi dia. Tapi itu spesial bagi Nabi, bukan bagi semua umat muslim. Perhatikan, saya tampilkan bahwa itu spesial bagi Nabi. Makanya saudara-saudara hati-hati jadi Nabi. Nanti Anda dapat yang spesial-spesial, saudara-saudara. Perhatikan, nih. Saya bacakan ya, nih. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tiada bersedih. Dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Nih, kalau kita baca ayat sebelumnya. Nih, itu khusus bagi Nabi. Nih, perhatikan ya. Nih. Coba Mas, Hai coba Nabi, Mas. pelan-pelan nih. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya kepada hamba saya yang kamu miliki, termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian juga anak-anak perempuan dari saudara dan seterusnya nih. Anda perhatikan ya. Nih. Dan perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Ini khusus
khusus bagi Muhammad saja. Bukan bagi semua orang mukmin. Wah, nih katiangnya. Khusus. Nah, tadi sebenarnya kan kita tadi lagi ngomong gini loh. Ketika kamu membaca ayat-ayat itu, hubungannya sama Allah tuh apa? Hubungannya sama dirimu apa? Ketika kamu baca, Nabi boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Itu kan urusan pribadi Muhammad. Lalu hubungannya dengan iman tuh apa, saya tanya? Nilai atau apa namanya, urusan Anda dengan Allah apa ketika Anda membaca ayat itu? Ini kan Al-Quran kan pedoman, Mas, pedoman. Pedoman itu kalau misalnya jangan mencuri, kemudian jangan bersaksi dusta, itu pedoman. Tapi kalau wahai Nabi, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, itu hubungannya sama hubungannya apa? Itu kan urusan pribadinya Muhammad. Kenapa Anda jadi urusan? Makanya itu ayat-ayat sebenarnya, ayat-ayat itu sangat pribadi urusan dengan Muhammad. Apa hubungannya dengan kaum muslimin? Itu petunjuk, Mas, petunjuk. Petunjuk apa yang kamu dapatkan dari Anda membaca ayat itu? Wahai Nabi, kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Petunjuk apa yang kamu dapati dari situ? Berarti boleh kembali kepada istri yang sudah dicerai. Capek deh ngomong sama dia. Udah dibawa dulu. Udah nggak ngerti agama Islam, ngomong agama Islam. Gini loh teman-teman, seandainya itu sudah rujuk kembali, ngapain dibilang tidak ada dosa bagimu? Namanya sudah rujuk, gimana? Aduh, kadang nyata. Contoh. Ketika kamu sudah menikah dengan istrimu, maka kamu boleh menggauli istrimu. Pertanyaannya, nggak perlu diajari. Namanya sudah nikah berarti sudah sah. Terus kenapa harus dibilangin tidak ada dosa bagimu? Kadang-kadang saudara ya. Oke, by the way, anyway, Baswe, teman-teman, kita sudah berapa jam? Kita sudah 2 jam ya, teman-teman ya. Sudah 2 jam. Baik, silakan. Ya. Oke, Kang Tatang. Silakan, Kang Tatang. Bang Yudis, tadi saya dengar berarti kalau misalkan menyembah berhala itu tidak benar tuh enggak? Bagaimana? Tadi saya dengar berarti kalau yang menyembah berhala itu tidak benar, betul? Sebentar ya. Ini ada sebentar. Ada apa ini? Oh, on the head. Sebentar ya. Oke, ada peringatan. Halo, Bang Yudis. Enggak, sebentar. Tadi ada pencocokan gambar. Oke. Kang Tatang, Anda Muslim, betul ya? Betul. Ya, bagaimana Kang Tatang? Apakah Anda sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Saya tadi menyimak sedikit aja sih. Tadi tentang perjalanan Nabi Muhammad sama Abu Jahal itu ke Mekah itu katanya menyembah berhala, betul? Oke, sebelum Muhammad menjadi nabi, bukankah Ka'bah itu adalah tempat penyembahan berhala? Iya, kalau misalkan yang saya tahu sih ya gitu. Berarti kalau menyembah berhala itu tidak baik, betul? Menyembah berhala tidak baik. Sebelum kita membahas menyembah berhalanya, di dalam narasi atau cerita agama Islam, mereka itu sebelum Muhammad jadi nabi, mereka tawaf di situ. Mereka melakukan penyembahan berhala di Ka'bah itu. Ada 360 berhala di Ka'bah itu, betul? Iya, kalau berhalanya itu mungkin betul, tapi penyembahannya saya nggak tahu ya, kurang mempelajari gitu. Oke, menurut Kang Tatang nih, apakah Muhammad ketika sebelum berumur 40 tahun, dia pergi ke Ka'bah? Betul. Nah, di Ka'bah dia ngapain?
Tawaf haji. Oke, pada waktu itu di situ banyak berhala, betul? Ya banyak berhalanya mungkin betul, cuma tapi kan Jangan mungkin, tidak menyembah karena itu berhala. dalam riwayat-riwayat Islam, emang itu adalah tempat berhala-berhala di situ. Iya, tapi kan Nabi Muhammad tidak menyembah berhala. Nah, terus dia ngapain di situ? Tawaf haji. Iya, ketika haji itu kan dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, betul? Ya, tapi sudah tidak ada berhala di situ. Di zaman itu tidak ada berhala. Loh, ini bagaimana sih? Oke, kapan penghancuran berhala itu dilakukan? Ya itu kan sebelum Nabi Muhammad ke situ pun berhala udah nggak ada. Waduh, berat ini saudara. Begini, ya baik, saya tampilkan ya, saya tampilkan nih, ya baik. Apakah dulu Ka'bah itu adalah tempat berhala, nih ya, nih, Ka'bah, kita tampilkan ya, nih, perhatikan. Lihat ya, di sini saya balikkan kamera saya. Perhatikan ya, nih. Kita baca ya dalam literatur Islam. Nih. Ya, di sini dikatakan apa? Nih. Sebelum Islam datang, Ka'bah adalah tempat pemujaan kaum pagan. Nih, siapa penulisnya? Nih. Ivan Aulia Hasan. Ini sumber-sumbernya dari mana? Perhatikan nih. Nih. Maka bukan kota yang terlalu mentereng pada abad ke-6. Masa ketika Nabi Muhammad lahir, kota ini memang ramai dikunjungi saudagar-saudagar muslim tertentu. Mereka mengadu untung dan seterusnya. Nih, perhatikan. Apa di sini dikatakan nih? Ya. Nih. Ya. Arti penting dan seterusnya nih. Bagi umat Islam dan seterusnya nih. Ya, nih. Saya bacakan nih. Dari kuil, berhala hingga arah kiblat. Perhatikan di sini ya. Apa di sini dikatakan? Nih ya. Sampai sekarang belum ditemukan sumber atau keterangan yang pasti sejak kapan bangunan itu berdiri dan seterusnya. Bangunan itu menjadi kuil penyembahan berhala. Salah satu historiografi tertua yang membuka kemungkinan tentang hal itu adalah Kitab Al-Asnam, buku berhala-berhala, karya sejarawan Hisham Ibn Al-Qalbi yang ditulis pada abad ke-8. Nih ya. Nah, dengan menyandarkan informasi dari kitab tersebut, perhatikan ya, menyatakan ya, perhatikan, jatuhnya bangunan Ibrahim ke tangan penyembahan berhala bermula sejak awal sejarah Mekah. Nih, perhatikan nih ya. Maka demikianlah sesudah itu para pemuja-pemuja berhala datang silih berganti. Nih, tetapi jarak antara kematian Ismail diperkirakan 1800 sebelum Masehi dengan Arab zaman suku Quraisy sangatlah jauh. Perhatikan nih. Nih. Ya, artinya apa? Artinya Ka'bah itu menjadi tempat berhala-berhala. Nih. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kubus raksasa yang dibangun Ibrahim sudah sepenuhnya dikuasai suku Quraisy, penyembah berhala. Bahkan semacam kuil besar bagi kaum pagan seluruh jazirah Arab. Nah, jadi Muhammad, sebelum Muhammad jadi nabi, bahkan sampai dia diusir pergi ke Madinah, itu masih tempat penyembahan berhala. Berhala-berhala dihapuskan setelah peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Mekah. Nah, pertanyaan saya, sebelum Muhammad jadi nabi, sebelum berumur 40, tadi Anda sudah mengakui Muhammad pun ikut-ikutan pergi ke Ka'bah, betul? Saya akui. Iya, Nabi artinya Muhammad, dia ikut-ikutan suku Quraisy menyembah berhala. Iya, dengar dulu. Enggak, Silakan. Dengerin dulu. Jadi gini ya. Coba tolong buktikan di zaman itu Nabi Muhammad menyembah berhala gitu. Kasih saya Kan barusan bukti saya yang solid. katakan. Enggak, dengerin dulu. Jangan pakai akal logika. Mainnya jangan pakai akal logika. Terus pakai apa kalau nggak pakai logika? Yang enggak dong.
harus ada bukti konkret, harus ada bukti konkret kalau dulu itu Nabi Muhammad menyembah berhala. Karena di situ tidak dituliskan Nabi Muhammad menyembah berhala gitu. Enggak, bukti konkret aja, jangan pakai logika, jangan pakai artikulasi gitu. Artikulasi dari ucapan itu jangan dipakai. Oke, gitu. Ibaratnya pakai logika, pakai logika. Pelan-pelan. Jangan pakai logika. Ini logikanya pelan-pelan. Sebelum Muhammad berumur 40 atau sebelum peristiwa Fathul Mekah, Ka'bah adalah tempat penyembahan berhala, betul? Nah, sekarang gini. Enggak, betul atau tidak? Ya, kalau Ka'bahnya betul, kalau Ka'bahnya betul. Sebentar. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya enggak, gini. Pelan-pelan dulu, kalau Ka'bahnya itu betul. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, enggak satu-satu aja. Jadi gini. Maaf Bang Edis. Maaf Bang Edis ya, dengan hormat Bang Edisku yang gak berani. Jadi gini, saya mengakui kalau dulu itu di Ka'bah itu ada berhala-berhala. Tapi di sini tidak terbukti dan nggak ada bukti gitu. Bukti yang solid kalau Nabi Muhammad itu sebelum Tapal Mekah itu dia menyembah berhala gitu. Sebentar. Aduh, kepala saya udah sakit pakai ini. Sebentar. Ya, jadi kita jangan main logika. Nah, kalau main logika, maaf, gini, kalau main logika, saya boleh bertanya nggak satu kali ke Bang Edis, boleh nggak? Sebentar, saya ganti dulu ini saya. Aduh, saya terlalu sempit ternyata ini. Sakit kepala saya jadinya. Oke, kurang darahnya nggak lancar ini. Enggak, kalau main logika, boleh nggak saya bertanya ke Bang Edis? Begini, Kang Tatang. Iya, enggak dengerin dulu. Iya, jangan gini-gini dulu, jangan pengen menang sendiri. Jangan pengen menang sendiri. Saya boleh nggak bertanya ke Bang Edis satu kali, boleh? Boleh, silakan. Bang Edis setuju nggak kalau agama Bang Edis itu menyembah berhala? Ini kok lari kemana-mana? Ya tidak lah, bagaimana? Nah, sekarang begini, itu udah benar mengakui ya. Kalau misalkan mengakui ya. Nah, satu itu. Nah, yang keduanya, Bang, gini ya, pelan-pelan ya. Kalau misalnya Anda bertanya kepada saya, apakah saya sebagai Kristen menyembah berhala? Saya tidak pernah, saya seperti orang Islam mencium-ciumi berhala. Lah, Sujud-sujud nah itu kepada kalau berhala. misalkan sekarang dengan adanya salib, dengan gambar Yesus, artinya berhala itu apa? Di gereja saya nggak ada kayak begitu-begitu, sujud-sujud ke patung-patung nggak ada. Kalau Anda main ke gereja saya, Anda nggak akan temukan itu yang kayak begitu. Kalau misalnya itu Anda yang di gereja-gereja, di gereja ada gambar salib, terus ada gambar kalau cuman gambar Buddha, saja nggak ada masalah. gambar Yesus Yang kayak begitu, dia sujud-sujud begini. Yang salah itu. Dengan begini. Yang kayak salah begitu. Dengarkan, Itu berhala bukan? Apa kata Bible? Perhatikan. Nih, saya tunjuk ayatnya dalam Bible. Nih, sebentar. Kita Enggak, tunjukkan. artinya berhala itu apa? Aku tanya artinya berhala itu apa? Iya, berhala itu kan bahasa Indonesia. Kalau enggak, di artinya dalam... berhala itu apa? Aku tanya artinya berhala itu apa? Ini saya lagi jelasin, Kang Tatangnya ngomong terus. Saya kan sedang menjelaskan. Sudah, bisa. Tapi tidak diakui. Iya, saya sedang menjelaskan ini. Gimana orang saya sedang menjelaskan? Bolehkah saya menjelaskan? Ya artinya berhala dulu aja, apa artinya berhala dulu? Baik, apa? saya jawab. Berhala ya. Kita buka kamus KBBI. Apa arti berhala? Berhala KBBI. Oke. Perhatikan. Perhatikan ya. Nih, berhala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Dia bisa berupa patung, bisa berupa pohon, apapun. Setuju? Ya berarti kalau di gereja itu ada patung-patung kayak begitu, terus kita sujud-sujud gereja saya begitu, nggak ada. dengan begini, dengan gambar Yesus, dengan gambar Bunda Maria, dengan patung-patung yang lain. Di gereja saya berarti nggak mengakui ada. dong. Di gereja saya nggak ada. Di gereja saya nggak ada. Kalau Nih, di gereja-gereja yang lain dengan menamakan baik, Kristen, saya itu apa? tampilkan. Pelan-pelan nih, saya tampilkan. Ya, saya perhatikan. Baik ya. Pelan-pelan ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya.
Perhatikan. Saya balikkan kamera saya. Saya balikkan kamera saya sebentar. Kita tampilkan ayatnya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-24 ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Perhatikan. Perhatikan. Sabar ya. Sebentar, agak lemot jaringan saya. Jaringan saya agak sedikit lemot. Nih saya balikkan ya. Nih teman-teman. Perhatikan ya. Ini kalau saya sedang klik cari ini. Tuh dia belum muncul tuh. Agak sedikit lemot, sabar ya. Nah, lihat tuh. Masih muter. Bentar ya, sabar ya. Sabar, kita bukakan saja browser yang baru. Kita klik di sini. Ya, kita klik di sini. Seorang Edis. Nih, ini lemot masih nih loh. buka handphone. Ini lemot nih. Mana? Oke, kita buka saja pakai sabda ya. Kadang-kadang tuh suka lemot dia. Ayo dong. Enggak, kita ngobrol aja. Kita sambil ngobrol aja pakai handphone karena dia nggak mau dibuka. Sebentar, karena dia tidak mau Iya, dibuka. pakai handphone lemot mah susah. Ya, jadi begini. Jadi di dalam Bible itu ada larangan. Jangan kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang bawa di air, ya, untuk sujud kepadanya. Jadi nggak boleh. Di dalam Bible itu ada larangan untuk sujud di hadapan patung-patung. Apalagi gini-gini sama patung itu nggak boleh. Itu Bible yang bilang, bukan saya yang bilang. Nah, berarti kalau nggak boleh itu, berarti kalau yang sujud-sujud itu sesat. Betul. Ya, kalau menurut Bible nggak boleh, berarti penyembahan berhala. Nah, berarti kalau yang di gereja-gereja itu, yang Kristen-Kristen itu, kalau Kristen-Kristen yang di gereja-gereja itu, di gereja saya tidak ada kayak begitu. Berarti setuju dong. Kalau ada di gereja-gereja itu ada berhala-berhala kayak begitu, dia disembah-sembah itu berarti sesat. Setuju. Baik, perhatikan omongan saya. Siapa? Enggak, dengerin dulu. Berarti Anda setuju. Berarti kalau yang di gereja-gereja ada gambar salib, terus ada Yesus, ada Bunda Maria, sambil begini-begini, sambil kayak begitu, baik, berarti jawab sesat. Ya. Setuju Saya jawab nih. Kalau ada orang Kristen sujud-sujud di patungnya Yesus, begini-begini di patungnya Yesus, terus berdoa di hadapan patungnya Yesus, cium-cium patung, sesat yang nyata. Nah, itu dilarang di dalam Bible. Jangan kamu sujud di hadapan patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah, di air. Jangan kamu sujud kepadanya. Kalau ada orang sampai mencium-cium, apalagi sampai mencium-cium. Kalau ada orang Kristen, mereka sujud-sujud di hadapan patung, mau patung Yesus kek, mau patung siapa kek, sesat yang nyata. Nah, kurang gimana? Mantap. Berarti di Indonesia itu banyak gereja-gereja itu salib, patung, kebanyakan cium-cium kayak begitu, sujud-sujud. Baik, saya sudah katakan berkali-kali. Setiap ada orang, mau dia ngaku-ngaku Kristen, mau apapun, kalau dia sujud-sujud, cium-cium patung, berdoa kepada patung itu sesat yang nyata. Nah, kurang bagaimana? Nah, berarti kalau di gereja itu, ada makanya patung-patung, berarti gereja itu berarti Kristennya sesat ya? Di gereja saya kayak begitu. Karena Bible yang bilang begitu, saya menyampaikan apa kata Bible. Nah, iya, berarti kalau yang di gereja-gereja itu, bisa gantian. Gini, Bang Edis, kan di gereja-gereja kita itu, di gereja-gereja nih yang ada di Indonesia, itu kan banyak patung-patung Yesus, Bunda Maria kayak begitu. Bilangin dong.
bilangin sama Bang Kenapa Edis, kalau setiap diulang-ulang gereja-gereja lagi? Apakah jangan kurang menyembah jelas patung, pernyataan saya? gitu. Apakah pernyataan saya kurang jelas? Masa mau diulang-ulang lagi? Apakah congek atau bagaimana? Saya sudah Nggak bilang sama Bang Edis, gini, di sini bilang sama Bang Edis, wahai gitu, para penyembah Yesus, Sudah saya bilang Kristiani, berkali-kali. jangan di gerejanya ada patung-patung kayak begitu. Karena itu sekarang sesat. gimana? Di Bible apakah pun bisa nggak gantian? ada. Gitu dong, bilang dong. Oke, baik, kita supaya nggak ada kasih gambar yang patung-patung di bagus. gereja. Iya, baik. Sekarang kita kasih gambar yang bagus. Oke, baik. Baik, ini umat apa? Jangan meninggal, Bang. Kenapa? Jangan langsung jadi patung begitu. Ini umat apa? Umat Muslim. Umat Muslim. Oke, umat Muslim ngapain di sini? Nah, Itu langsung lagi meninggal. mau mencium Ya, batu ya. hajar aswad. Umat Muslim sedang apa di sini? Lagi mau mencium batu hajar aswad. Menciumi batu. Oke, berarti umat Muslim di sini mengkultuskan batu ini enggak? Enggak, cuma mencium doang. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Apakah umat Muslim Ini batu, ini batu, ini batu, nih batu nih, bukan ini batu. itu. Kalau batu itu mah di orang Muslim berani ngencingin. Umat Muslim berani ngencingin batu itu. Kalau ini berani nggak umat Muslim ngencingin batu ini? Berani nggak? Oh, Apa? Aduh, tinggal. Enggak, kurang kenceng. Ini kurang Meninggal kenceng. dunia. Kenapa? Sekarang saya tanya, apakah umat Muslim berani ngencingin batu ini? Langsung dia meninggal. Enggak meninggal itu Berat posisinya. darah. Kalau cuma hanya sebatas mencium batu yang ada di situ nggak jadi masalah mungkin ya. Oke, berarti Jangan batu ini sampai memujakan boleh aja. dikencingin. Iya, aku pun Boleh mencium, dikencingin. tapi tidak memujakan. Aku mah nggak Enggak, saya begini-begini. tanya, kamu berani nggak ngencingin batu ini? Kenapa? Lah, udah. Tidur di bawah. Udah pura-pura bengkak. Udah di bawah, tidur. Kenapa kamu standar ganda? Saya itu justru menjadikan batu sandungan terhadap penginjilan. Masa kita mau menginjili orang yang nanti kalau saya ngomong gini nih, saya hilangin aja dulu nih. Masa kita mau ngomong, jangan kau cium sembah-sembah batu. Ternyata dia melihat kita nyembah batu. Nggak boleh begitu. Kau membuat batu sandungan terhadap penginjilan, terhadap kebenaran Injil yang Kristus ingin sampaikan. Seperti itu ya. Ayo. Ada itu 10 hukum. Tapi kalau hanya membuat patung Yesus untuk memperingati supaya orang yang melihat itu melihat bagaimana peristiwa, bagaimana jalan salib, enggak masalah, enggak apa-apa. Monumental bagus. Ini begini sama patung ya, seperti itu ya. Sekali lagi ya. Kalau hanya sekedar monumental ya, untuk melihat pergi ke salah satu rumah sakit ya,
di rumah sakit ini gambar ini patung Petrus menyangkal Yesus begitu. Saya lihat ada Petrus, ada ayam, gitu kan? Saya jelasin ini apa ini maksudnya gitu. Kan saya berkunjung ke rumah sakit itu sama teman saya yang Muslim gitu. Iya, saya sama teman saya Muslim pergi ke rumah sakit. Saya lihat ada patung Petrus, ada ayam di situ. Saya jelasin itu Petrus menyangkal Yesus. Kemudian ayam berkokok. Saya jelasin. Itulah pentingnya seperti itu. Ya, untuk menjelaskan terhadap orang-orang. Artinya ada visualisasi, itu bagus. Tapi kalau Anda udah begini-begini sama patung itu, nah itu udah nggak beres. Begitu ya, seperti itu. Silakan. Ayo, kita kasih naik ada Ar-Rahman. Oke, Ar-Rahman. Silakan. Iya, selamat pagi saudara Ar-Rahman. Nah, Rijal. Ternyata. Mana Rijal? Masih belum taubat juga kamu Rijal? Gak berani lagi naikin aku ya, Des ya. Gimana? Gak berani kau naikin aku lagi. Kok gak berani bagaimana? Des, menurutmu Yesus itu berkuasa nggak? Penguasa bumi dan langit nggak? Aduh, ini Rijal nih datang-datang mau mengalihkan tema. Tema kita bukan itu Rijal. Tema kita nih. Ayo, kamu lanjutin. Karena dari tadi Muslim yang naik tuh sudah mengakui. Sudah mengakui Muhammad berada di jalan yang sesat. Nih. Apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Yo, gimana? Baik, aku jelaskan kepadamu ya. Pakai inimu ya. Biar nangkap ya. Begini. Silakan. Di zaman Nabi kami itu ada namanya agama yang Hanif, agama yang lurus, agama yang dibawa dari Ibrahim. Agama itu sebagian memang Sebentar. Hanif itu apa arti Hanif? Hanif itu adalah agama. Kau nggak ngerti agama yang lurus, yang Enggak, kau mengikuti bohong yang ajaran nyata. Hanif kok agama? Di dalam syariat yang diajarkan oleh pelan-pelan dengar. Al-Quran itu ketika ada orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami ini adalah keturunan-keturunan dari Ibrahim. Kemudian Al-Quran membantah, Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang Hanif. Betul? Iya, yang Hanif. Oke, sebentar. Apa arti Hanif? Kasih saya referensinya. Hanif itu adalah... Bahasa apa Hanif itu? Sebentar. Hanif itu pengertian Hanif. Enggak, saya tanya dulu. Hanif itu kosakata orang bahasa apa? yang taat dan patuh dan mengikuti. Taat itu bukan Hanif. Taat itu taat. Bahasa Arabnya bukan Hanif. Sebentar, gini Rijal. Kamu mau bicara akademis apa mau bicara dogma? Sebentar Rijal. Kamu mau diskusi saya dalam bidang atau ranah yang akademis ilmiah atau mau bahas dogma? Kau tidak mengerti sesuatu yang kau tanyakan. Baiklah, kau dibawa dulu. Kau dibawa. Rijal, saya nanya sama kamu sekali lagi nih. Kalau kamu masih nggak nyambung, saya turunin ke bawah. Dengar Rijal. Rijal, dengar. Kemudian ku jelaskan. Rijal, dengar. Kalau kita bahas dogma, nanti kita debat kusir. Biar kita tidak debat kusir, ayo kita kaji kata Hanif ini. Pertama gini, Hanif itu apakah dia bahasa Inggris? Apakah dia bahasa Indonesia? Apakah dia bahasa Arab? Coba saya tanya. Dia bahasa Arab. Oke, coba cari akar Bahasa katanya. Arab. Coba. Enggak, sebentar. Akar katanya apa? Hanif. Apa akar katanya? Hanif. Apa akar katanya? Hanif itu ajaran sesuatu agama. Udah ngarang kau di bawah. Tidur kau di bawah. Coba kalau nekat yang nyata. Gini teman-teman. Ulama-ulama, ini yang pakar-pakar ya. Itu mengakui bahwa di dalam Al-Quran ada kosakata-kosakata yang orang Arab sendiri nggak tahu itu apa. Yang disebut dengan lughah ajami'ah. Lughah ajam. Apa itu bahasa-bahasa ajam? Kosakata-kosakata ajam, lisan bahasa ajam. Itu adalah bahasa-bahasa yang orang Arab sendiri nggak tahu itu apa. Didapati bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa asing dalam Al-Quran itu. Ya.
Tapi mereka ngarang itu ngarang. Ada sebuah buku yang sangat bagus. Buku itu berjudul Decoding Al-Quran. Ya, maksudnya merekonstruksi. Ya. Mencari akar katanya. Artinya menyusun ulang asal-usul Al-Quran. Ya, judul buku itu Decoding Al-Quran, judul title besarnya The Syro-Aramaic Reading of Quran. Bacaan Al-Quran menurut bahasa Aram, karena para pakar-pakar ya sangat yakin bahwa bahasa asli Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Aram. Ilmu kalian nggak sampai ke sana, kalian nggak sampai ke sana. Ilmu kalian jumlah Tuhan satu, habis itu masuk surga, itu ilmu kalian. Mana tahu kalian ke situ nggak nyampe ilmu kalian. Yuk. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Elin. Oke, kita kasih naik ya, oke, kita naikkan lagi ada Uli BR Sitanggang. Oke, Uli BR Sitanggang. Ya, selamat pagi Uli. Halo, saudari Uli. Oke ya, tidak nyambung. Kita turunkan dulu, kita kasih naik yang lain. Silakan kita kasih naik ada sebentar, siapa ya? Nah ini ada Akil Budi. Oke, Akil Budi. Oke, Akil. Aki. Selamat pagi saudara. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke. Jangan dimakan Bang mikrofonnya Bang. Apa? Ya, jangan dimakan Bang. Iya. Bicaranya Ya. jangan didekatkan mulut karena pecah suaranya Bang. Ya, Dengar saya napas dekatkan keras-keras ini. begitu. Enggak, ini pakai handset saya bisa mendengarkan suara abang juga. Bisa, tetapi suara Anda itu tidak jelas saya dengar karena Anda makan itu mikrofon. Duh, Jangan dimakan. ini bukan saya makan. Abang jangan pakai songkap tertawa ya. Oke, silakan kita diskusi dengan baik. Yuk, tema kita tadi itu Oke. mengenai apa agama Muhammad sebelum Muhammad datang ke Gua Hira. Oke, saya tanya dulu. Muhammad datang ke Gua Hira di umur berapa, Bang? Apa agama Muhammad sebelum agama ke Gua Hira? Oke, sebelum Muhammad ke Gua Hira, apakah dia punya agama? Punya. Apa agamanya? Islam. Oke, berarti Muhammad sudah Islam sebelum dia ke Gua Hira. Iya. Baik. Kita bukakan ayatnya ya. Bukakan. Iya. Baik, kita buka di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke Boleh merokok enggak? Boleh merokok enggak? Boleh merokok enggak? Jangan merokok, Bang. Jangan merokok. Kalau merokok nanti kena peringatan sama TikTok. Oke ya. Bang, abang kayak malu dilihat jadi orang Muslim atau gimana, Bang? Loh, enggak malu. Buat apa malu? Bisa agak jauh sedikit? Ini udah segini. Kalau jauh kan nggak bisa dengar. Baik, oke. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita tampilkan ayatnya. Ya. Oke, kita balikkan kameranya sebentar. Oke. Abang menguasai Al-Quran nggak? Oh jelas Bang, jelas. Oh, Sangat abang menguasai bisa Al-Quran. abang bisa baca Al-Fatihah nggak? Noh, baca Al-Fatihah. Bang, mau cek. Oke. Saya tutup Ya. mata saya Bang ya. Saya tutup mata Ya. saya. Oh, saya tutup pakai belangkon aja nih Bang. Nih. Boleh saya tutup dulu, Bang? Ya. Oke? Ya. Oke, saya Coba bacakan baik- Al-Fatihah nih. Ya, perhatikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Amin. Betul. Betul tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah betul. Oke, baik. Sekarang Iya. kita tampilkan nih. Oke. Nah, kita balikkan nih. Kita balikkan. Oke. Di sini tadi Bang ada kata-kata walad dolin. Tahu nggak arti walad dolin? Nah, Oke, bacakan aja lah. kan? Makanya saya bilang saudara-saudara orang Islam Oh senang iya, baca huruf bacakan Arab. aja. Tidak ngerti Abang kan, artinya. abang kan pakai HP. Aku juga bisa pakai HP gitu loh, Bang. Jangan balik-balik lagi ke situ, Bang. Bang Aki. Ini, Ya. Bang. Arti walad dolin itu apa? Apa arti dolin ini nih, Bang? Nih, Bang ya. Ini ada huruf do, ya. Dolin nih. Apa arti dolin ini? Tahu nggak apa arti walad dolin? Oke, bacakan aja lah. Oke, arti dolin itu artinya sesat nih, ya. Sesat. Oke, kita tampilkan lagi sebuah hadis ya. Dolin atau dolan itu sesat, ya. Kullu, nih perhatikan ada kata kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar ya. Perhatikan. Bentar. Ini Bang ya, ini hadis yang sangat terkenal nih Bang ya. Ada hadis yang berkata mengenai ini rumah fikih ya. Nih, sumbernya rumah fikih. Perhatikan Bang. Ya, perhatikan. Di dalam ayat ini dikatakan nih ya. Nih. Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Perhatikan ya. Nih. Bentar, mana sih hadis itu? Oke, sebentar Bang ya. Coba Kullu cari dolalatin. aja, ya cari. Sebentar Bang ya, sebentar. Pelan-pelan ya Bang ya. Pelan-pelan ya. Cepat-cepat juga boleh. Kullu ya, sebentar. Nih Bang ya. Perhatikan ya Bang ya, nih. Nih. Kullu ini bahasa ininya Latinnya. Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Nah, kata dolan ini Bang, itu sama dengan yang di dalam Al-Fatihah tadi. Sebentar. Sama dengan yang di Al-Fatihah tadi. Al-Fatihah ayat yang ke-6. Nih. Kullu dolalatin finnar. Nih. Sama dengan Al-Fatihah ayat yang ke-7 tadi. Ya. Yang mana, Pak? Nih Jangan kata dolin lama-lama. itu ada. Sudah? Nah, sekarang ada di dalam Quran surat Ad-Duha nih. Surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Nah, nih. Surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan dia mendapati kamu sebagai orang yang sesat. Ini terjemahannya diganti jadi bingung. Padahal dalam bahasa Maaf ya penonton yang ada di bawah, di sini berisik karena di sini banyak orang ya. Oke, betul Banyak tidak orang. bahwasanya mereka berada di jalan yang dolan, Muhammad? Apa arti dolan, Bang? Nih. Coba dibacakan aja lah, Bang. Ini loh arti dolan ini apa, coba baca. Iya, coba abang yang baca, abang yang pegang kok. Karena Al-Quran nggak bisa dibaca sewenang-wenang. Tidur di bawah. Ya, itulah teman-teman ya, makanya saya bilang. Seandainya mereka itu membaca Al-Quran dengan artinya, ya.
seperti yang saya bilang, mereka itu nekat yang nyata. Ayo, silakan yuk. Susah. Makanya saya bilang teman-teman, lebih mudah bagi saya diskusi dengan Ustadz Abdul Somad Adi Hidayat untuk mengiyakan argumen saya itu. Kalau orang awam dia berbelit-belit. Coba kalau Abdul Somad yang datang, Adi Hidayat yang datang, Tasik Ngaji, mereka akan mengiyakan. Kenapa saya katakan mereka akan mengiyakan? Karena apa yang sudah saya utarakan itu memang sudah diiyakan oleh orang-orang Islam yang mengerti agama Islam. Anda tahu Ustadz Hanan Atiki tahu? Itu Ustadz Hanan Atiki mengakui Muhammad berada di jalan yang sesat. Tahu Ustadz Hanan Atiki? Oh, mau saya putarkan saudara-saudara. Baik, kita putarkan ya. Ustadz Hanan Atiki ya mengenai Muhammad berada di jalan yang sesat. Nih. Itu Ustadz Hanan itu sembarangan kamu mengatakan Ustadz Hanan tidak mengerti Al-Qur'an ya. Nih. Nih Hanan Atiki ya. Ataki lagi Atiki. Ataki ya. Nih. Perhatikan. Nanti kalau saya putarkan begini kalian bilang, makanya Abdul Somad tidak berani, saudara-saudara ya. Nih. Perhatikan ya. Perhatikan, kita putarkan apa ini coba ya. Manuskrip atau literasi tentang kehidupan Nabi yang intimate, yang personal, yang romantis. Sebentar, bukan ini, begini. Oh, ini dia udah klarifikasi nih. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Saya sangat respect dengan apapun, yang penting kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya menghargai perbedaan pendapat. Saya nggak pernah bahas politik, coba cari di mimbar saya nggak bahas tentang khilafiyah, fikih. Saya menghargai setiap perbedaan pendapat asalkan ada sumber dari ulama. Lalu kenapa harus seperti ini? Kalau kita emang serius bicara tentang toleransi, bicara tentang membangun Indonesia, harusnya kan kita. Oh, ini dia udah buru-buru klarifikasi. Ya, itu kan kemarin viral itu teman-teman ya. Pernyataan Daman Al-Mantiki itu viral ketika dia mengatakan bahwa Muhammad itu sesat. Mana ya? Mana video? Udah dihapus ini ada videonya. Karena tahu ini bahaya. Ini nanti memutarkan videonya. Mana ya? Sebentar ya. Oh, di mana lagi video Daman Al-Mantiki nih? Kok Daman lagi? Hanan Ataki yang menyatakan bahwa Muhammad sesat. Oke, kita buka saja ya videonya. Itu kan kemarin dia heboh itu saudara-saudara. Heboh. Hanan Ataki Muhammad sesat. Oke, sebentar ya. Nih lihat nih. Saya balikkan ini. Ini kalian lihat ini heboh. Nih, coba kalian ketik di Google ya dengan kata kunci. Sebentar, sabar. Nih, dengan kata kunci Hanan Ataki Muhammad sesat nih. Kita klik. Nih, perhatikan. Kok malah ke sini sih? Hanan Ataki Muhammad sesat. Aduh, nih. Perhatikan nih. Nih. Jejak kontroversial ceramah Ustadz Hanan Ataki. Nih, sebut Muhammad sesat sebelum jadi nabi Ustadz Evi. Ya. Kok ini Ustadz Evi? Nih, Ustadz mana sih? Nih, kelihatan ini. Kalian kalau mau lihat ini silakan nih jelas nih. Ustadz Hanan Ataki ini banyak nih. Nih, coba kita lihat ya. Nih, mana sih? Mana tadi yang atas tadi mana? Nih, oke. Nih kita lihat nih. Nih ya, kita pencet di sini. Perhatikan nih. Ini kok Ustadz Evi? Oh ini. Ustadz Muda Evi Effendi
menjadi buah bibir setelah ceramah kontroversialnya beredar di sosial media. Dalam ceramah tersebut, Ustadz asal Bandung menyebut bahwa Muhammad sesat. Maksudnya Ustadz Evi Effendi ya, kok malah salah orang. Ini sebentar nih, saya bukakan yang pantesannya nggak ketemu nih. Ustadz Evi ya, Ustadz Evi. Sebentar. Sabar ya, kita cari di YouTube ya. Salah orang ternyata. Saya suka salah nyebutin nama orang, teman-teman. Ustadz Evi Effendi. Nih, sebentar ya. Nih. Perhatikan nih. Kita putarkan videonya, ya. Kita videokan. Sabar teman-teman. Perhatikan. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Wadduha itu dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Nah, Ustaz wawandiana nyebut Muhammad sesat, dak keur orok mah kabeh teh nyawana naon nanti. Yati mau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada teh naon Ustaz? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allah ya, Pak Evi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta berdasar gitu. Wa wajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu tuh memperingati naon. Dan Nabi can jadi Nabi hari tamah. Baru Jelas, saudara. Maksudnya Ustadz Evi Effendi. Oh, malam-malam. Hanan Atiki. Ya, seperti itu. Nekat yang nyata kamu kalau membantah dia. Ada dalilnya. Jadi bukan ngarang-ngarang, saudara-saudara. Ya, kata dolan itu memang sesat. Bahkan kalau Anda baca tafsir-tafsirnya itu iya sama itu. Anda mau sebutin tafsir-tafsirnya. Cuman gara-gara yang saya hadapi orang-orang nggak ngerti Quran, ya repot. Itu harus muter-muter. Ya, ke Monas dulu, ke Banyuwangi, muter-muter. Akhirnya pembicaraan jadi kayak tadi. Coba kalau langsung ustadznya yang naik ke sini, ayo silakan. Mana berani saudara-saudara, nekat yang nyata. Oke, Liana, silakan Liana. Selamat pagi Liana. Halo Liana. Yang hitam. Oke, baik ya. Kita kasih turun Liana. Dia sudah naik tapi malah nggak jelas. Ya, jelas ini teman-teman ya. Dalam ceramahnya Ustadz Effendi, ya, Ustadz Evi Effendi, memang dikatakan Muhammad itu sesat. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Wadduha itu dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Masuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Nah, bukan mengadang-adang, saudara-saudara, ya. Yuk, kita kasih naik ada. Siapa nih kita kasih naik ada? Siapa lagi nih teman-teman ya? Yang mau naik ini ada 65 orang teman-teman. Tapi yang saya lihat ini ada sebagian yang... Oke, coba Toko Maliki. Oke, Toko Maliki.
Halo Toko Maliki. Selamat Halo, pagi. Des. Pagi, Ya, Des. Muslim Bang. Muslim. Muslim. Kok ragu-ragu Bang? Kayak sudah meragukan agama Islam. Dulu Muslim, Des, dulu. Dulu Muslim, sekarang? Sekarang masih Muslim. Sekarang masih Muslim. Terus gimana ceritanya? Ya silakan, nyalakan kamera yo, Toko Maliki. Bentar. Dulu Muslim, sekarang Muslim, dan selamanya Muslim. Insya Allah Tapi bihawillah. kok udah kayak mulai ragu-ragu. Oke. Toko Maliki, betul nggak Bang? Siap. Bahwasanya sebelum Muhammad ke Gua Hiro, Muhammad itu didapati sebagai dolan, orang yang sesat, betul nggak? Ini Kalau kebanyakan sesat yang dimaksud di sini sesat bagaimana, Des? Maksudnya, Des? Iya, berada di jalan yang sesat. Bu, ada ndak kalimat jalan di situ? Ada nggak kalimat jalan bahasa Kata Arabnya? dolan itu apa artinya? Sesat, ya. Sesat. Dan Muhammad Bingung. didapati dia dolan nggak? Wawajadaka dolan itu kah maksudmu? Iya. Dia didapati sebagai seorang yang dolan nggak? Lawan dari kata sesat apa dulu, Des? Lawan dari kata sesat. Sesat, kalau lawan kata sesat itu benar. Masa arti sesat di situ kan setiap orang itu awal-awal itu kan memang tidak ada yang dapat petunjuk dari awal. Oke, berarti Muhammad termasuk nggak? Dia termasuk orang-orang yang seperti itu. Kalau yang Ini kebanyakan ini Des. Kamu ini kan mau mengajak orang supaya mengatakan Muhammad itu sesat dengan bukan kalimat saya, doa. Al-Quran mengatakan Muhammad berada di jalan yang dolan, betul? Mana ada kalimat jalan di situ, saya tanya. Oke, baik. Dia termasuk orang-orang yang dolan. Oke, sebentar. Ya. Oke, dia termasuk orang-orang yang Dolan dolan. itu kan maksudnya belum dapat petunjuk. Setiap Iya, orang dia dari termasuk lahir orang yang belum dolan dapat tidak? petunjuk, Des. Dia termasuk orang yang dolan atau tidak? Enggak, kalau dia kan sudah jadi nabi, Gimana enggak sih ini? dolan. Nih, sebentar, saya balikin kamera yang dipandang saya. kan Tadi akhirnya, nggak percaya dengan Qurannya, saudara-saudara. Benar, Bentar tapi nih, kan saya bacakan nih, saya kalimat bacakan. fahada itu apa makna fahada, Des? Oke, nih. Nah, Dan kalimatnya dia, fahada. Wa Kan? wajaka dolan fahada. Nah, Betul. kalimat fahada itu apa, Des? Fahada artinya. Lalu memberi petunjuk. Nah, siapa memberi petunjuk? Di sini Allah dikatakan memberi dia Nah, petunjuk. berarti kan dapat petunjuk. Oke, Bukan sebelum dolan- dia dapat bukan petunjuk, dolan dia lagi. berada di jalan yang sesat, betul? Bukan dolan lagi kalau sudah dapat petunjuk, Des. Iya, Semua orang dari lahir belum dapat petunjuk. Oke, baik, kita baca tafsirnya ya. Nah, Teman-teman, semua orang sebelum lahir sebentar. Ah, Jangan apa, kita waktu kita lahir baca belum dapat tafsirnya. petunjuk, Setuju? Des. Setuju? Apa, Des? Setuju nggak kalau kita baca tafsirnya? Oke, boleh. Oke, baik. Kita bacakan tafsirnya ya. Kita bacakan tafsirnya. Perhatikan, kita baca tafsir yang paling bagus ya. Nih, perhatikan nih. Apa? Nih, di dalam tafsir As-Sidi, Abdurrahman dan seterusnya ya. Nih. Selanjutnya Allah menganugerahkan kondisi-kondisi khusus yang dia ketahui seraya berfirman. Bukankah dia mendapatimu seorang yang yatim, lalu dia melindungimu, yakni Allah mendapatimu tidak beribu dan tidak berayah. Bahkan ayah dan ibu beliau telah meninggal dunia dan seterusnya nih. Ia dirawat Abu Thalib, ya kan? Hingga Allah menguatkan pertolongannya dan seterusnya. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Nah, kenapa dikatakan bingung? Padahal dolan itu sesat, betul? Di situ jelas-jelas bingung kata-katanya kok dirubah. Oke, berarti jadi sesat. Al-Fatihah itu, kata-kata Al-Fatihah itu, dolan itu artinya apa? Iya, bisa sesat, bisa bingung. Oke. Nah, kalau Bingung untuk Nabi maksudnya di situ gimana dia? bingung. Kalau Bingung untuk di sini dia Yahudi dan bingung Nasrani di sini dia sesat. tidak mengerti kebenaran. Nah, contoh waladhalin bukan yang sesat, maksudnya sesat di sini bukan bingung, memang sesat. Bukan bingung. Sesat dalam memang pemikiran. Sesat, bingung tapi sesat tapi bingung. Yang mana ini kalau begini?
Kalau di Al-Fatihah itu kita diminta Mana di sini loh, jelas ini nih. Nih, nih apa perhatikan itu? ya. Kan tulisannya bingung di situ, berarti bukan Iya, sesat dong. kalau bingung berarti dia mengerti kebenaran atau tidak? Itu kan sebelum fahada, kan kalimat ujungnya Iya, kita fahada, bicara kemudian sebelum diberi Muhammad, petunjuk. ini loh temanya. Kita bicara sebelum Muhammad jadi nabi. Kita bicara sebelum Muhammad Paulus berumur gimana 40 dulu kan tahun. memusuhi. Betul. Paulus dulu memusuhi Yesus juga kan? Nih, perhatikan nih. Dia Tuhanmu mendapati Rasulmu dirimu juga tidak sesat mengetahui dulunya. apapun tentang wahyu. Betul. Rasulmu dulu juga sesat sebelumnya kan Lari menurut kemana-mana. dulu Paulus Perhatikan, gimana? dia Tuhan makanya di mendapati situ dirimu kalimatnya tidak mengetahui fahada. apapun. Betul. Maka Allah memberi petunjuk. Iya. Kan wajar artinya, Tuhan memberi sebelum petunjuk. Dia diberi petunjuk, dia termasuk orang yang sesat. Betul. Di situ tulisannya bingung. Masa sesat? Oke, baik. Kalau orang tidak mengerti wahyu, tidak mengerti kitab, tidak mengerti ini, tidak ada wahyu, berarti mereka berada dalam kesesatan atau berada dalam kebenaran? Itu sudah datang wahyu atau belum? Belum, sebelum datang wahyu. Kalau belum kan wajar saja, Des. Iya, berarti sesat. Bingung. Iya, berarti sesat. Tulisannya kan bingung. Oke, kalau bingung dia tidak mengerti wahyu, betul? Iya, namanya wahyu belum turun, mana bisa mengerti wahyu. Oke, baik. Artinya mereka menyembah kamu apa sekolah enggak? Mereka menyembah apa di sini? Ini enggak sekolah ini. Orang belum turun wahyu, ditanyain mengerti enggak dengan wahyu. Aduh. Perhatikan ya. Orang katanya belum turun wahyu. Katanya belum turun wahyu. Maksud dari kata ini sesat kekafiran. Nih akan tetapi maksud dari kata ini adalah ketidaktahuan Rasulullah tentang syariat Islam dan wahyu. Betul. Nah, itu kan belum datangnya wahyu. Oke, artinya Muhammad mengerti tidak dia tentang Allah, mengerti enggak dia tentang wahyu, syariat, ngerti enggak dia? Kalau belum ada syariat, belum ada wahyu, kok bisa dia mengerti tentang wahyu? Kan aneh ini, sekolah enggak kamu, Des? Justru karena dia tidak tahu itu, berarti dia karena tidak dia jadi tidak orang tahu Islam, itu, betul? Des. Berarti dia Islam enggak di sini? Dengerin dulu, karena dia berarti tidak dia orang tahu. Islam enggak di sini? Karena dia tidak tahu, makanya fahada. Iya. Sesudah itu baru Allah ini kok balik-balik lagi ke sana sih? Yang dibahas bukan sebelum Muhammad dapat petunjuk. Yang dibahas sebelum Muhammad dapat petunjuk. Dia agamanya Islam bukan? Kenapa? Udah kau di bawah saja. Kenapa? Udah agamanya agama Hanif. Tidur di bawah, tidur. Kenapa? Heran dari tadi. Susah banget mengakui. Muhammad sebelum dia dapat wahyu, dia dikatakan ya, dan dia Tuhanmu mendapati dirimu tidak mengetahui apapun tentang wahyu ini. Gitu loh. Dia nggak didapati ngerti wahyu nih. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu wahyu dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui. Nggak tahu dia sebelumnya. Kok kamu bilang dia Islam sebelumnya udah Islam. Nekat yang nyata kamu mengatakan dia tadinya sudah Islam. Yuk silakan. Saya ajak diskusi tapi jangan muter-muter. Apa? Bilang aja kamu. Bingung. Kita udah capek ngulang-ulang dibilang apa lagi. Yuk silakan. Jujur gitu loh. Jadi orang tuh jujur gitu loh. Yuk, silakan. Kita kasih naik Liana. Yuk. Oke, Liana, silakan nyalakan kamera. Halo Liana. Halo. Oke. Ya, silakan Liana nyalakan kamera. Oke, apa kabar Liana? Alhamdulillah baik, Bang Ustadz Edis. Liana, tadi kita sudah membahas tentang apa agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hiro. Oke. Sudah menyimak dari tadi? Sedikit-sedikit.
Oke, ada satu orang Muslim tadi yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu tadinya dia sesat. Anda setuju? Bukan sesat mungkin ya. Oke, pernah dengar ini nggak? Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar. Pernah dengar itu? Pernah. Apa artinya? Artinya apa ya? Coba tekan. Oke lah, bawa dulu Lina ya. Kamu tidak berkompeten. Gini teman-teman ya, kenapa sih kita itu berbelit-belit? Kata dola atau dolan atau dolin itu akar katanya sama, artinya sesat. Udah dibilang kok masih muter-muter aja. Ini loh, Ustadz Effendi tadi, Ustadz Evi Effendi itu sudah mengakui artinya sesat. Lalu diberikan dia petunjuk. Jadi jangan kamu bilang Muhammad tadinya udah Muslim. Saya cuma mau bahas itu aja kok kalian muter-muter sih. Silakan. Muter-muter gitu loh. Jangan muter-muter. Kita ini kan mau membaca apa yang tertulis. Kok kita jadi muter-muter ke sana kemari? Gitu loh. Yuk, silakan. Kita beri lagi kesempatan sebelum jam 12 ya. Kita masih setengah 12 siang. Kita kasih naik ada pecinta kebaikan. Oke, pecinta kebaikan. Ini yang sangat bagus. Oke. Silakan pecinta kebaikan. Muslim, Bang. Halo. Muslim, Bang. Iya, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera, yuk. Sudah saya kirimkan undangan, silakan diterima. Kadang-kadang orang naik ke sini cuman mau pansos. Jangan begitu ya. Oke. Muslim ya, Bang ya? Iya, Bang. Oke. Gimana kabarnya, Bang? Sehat, Bang? Anda mendalami agama Islam atau gimana? Insya Allah. Oke. Jadi tema kita hari ini, Bang, itu mengenai apa agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hiro. Oke, Iya, setahu Anda nih, jadi Bang. Sebentar, Bang. Jadi Setahu agama Anda, Nabi Muhammad itu jangan iya, separuh, jadi Bang. Wajahnya iya. jangan separuh, Bang. Coba, apa Bang sudah Iya. malu jadi orang Islam atau bagaimana? Nah. Oke, Bang. Setahu Anda nih, Anda kan mengklaim mempelajari agama Islam. Muhammad ke Gua Hiro itu umur berapa tahun? Iya, jadi Nabi Muhammad itu tahanus ya, itu usia 25 tahun. 25? Bukannya 40 tahun menurut riwayat-riwayat. Itu ketika beliau diangkat menjadi rasul. Oke, sebelum dia jadi rasul, apakah dia mengerti kebenaran? Iya. Berarti dia sudah Paham. Islam. Iya, betul. Nah, Dari kok sejak tahu lahir sih? dia udah Islam. Betul. Oh, berarti kata-kata dolan yang ditujukan kepada dia itu bukan kepada Muhammad. Iya, tapi dhalan di situ tafsirnya yang benar adalah beliau pernah salah jalan. Jadi mau berjalan menuju Mekah salah jalan gitu kan, lupa jalan gitu. Bukan sesat dalam artian kata. Mereka ingin melindungi. Iya, itu tafsirnya, Pak. Iya, Mas ya. Tafsirnya seperti itu. Bisa dilihat dalam tafsirnya. Bisa dilihat dalam tafsir itu. Oke. Apa arti kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin finnar? Apa artinya? Gampang sekali itu, Pak. Kullu artinya setiap. Oke. Dolalatin artinya kesesatan. Kesesatan. Oke. Finnar Arti artinya dolan di neraka. Pelan-pelan, Setiap Bang. Arti dolan Iya. atau dola itu akar katanya apa sih? Dolla. Oke, Dolla apa artinya? yadillu dolalan. Apa artinya? Sesat. 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 Oke. Menurut Iya. Al-Quran, Muhammad didapati sebagai orang yang dolan nggak? Iya, itu sesat. Lihat tafsirnya, Mas ya. Sesat. Ada tafsirnya itu, ada asbabun nuzulnya. Bang, menurut Tafsirnya Al-Quran, ada. Muhammad didapati seorang yang dolan nggak?
Betul ya. Betul. Apa arti Iya. dolan? Iya, sesat. Namun sesat, sesat di berarti sini dia kan sesat nggak? ada tafsirnya, Mas. Ah, Sesat kan di situ berat. beliau pernah ya Inilah tersesat, kalau ngomong sama lupa orang ketika muslim. jalan. Karena Nabi Muhammad itu kan manusia. Iya, kalau Ya, ngomong ada orang sisi muslim. kemanusiaannya Ah, ya. dengerin pelan-pelan, dengerin. Pelan-pelan ya, Bang. Iya. Pelan-pelan. Walad Iya. dolin. Apa arti dolin di situ? Sesat. Sesat. Dolin atau dolan itu kata dasarnya sama, dolan, betul, dola, betul? Ya betul. Artinya sesat, betul? Betul. Dan Muhammad menurut Al-Quran didapati sebagai orang yang dolan, betul? Iya, sesat Kesimpulannya namun berarti Muhammad ada didapati asbabun sebagai orang nuzulnya, sesat Mas. nggak? Itu ayatnya. Coba baca asbabun nuzul karena konteksnya Sebelum beda. asbabun nuzul. Kata-kata Sebelum dolla asbabun itu nuzul. konteksnya beda itu, Berarti Mas. menurut Al-Quran Muhammad didapati sebagai orang yang dolan, betul? Iya, sesat jalan bukan sesat dalam pemahaman. Harus digarisbawahi, Mas ya. Iya. Berat, berat. Oke. Jadi ketika Anda mengakui bahwa Muhammad didapati berada di jalan yang dolan atau sesat, bagaimana mungkin di saat yang sama Anda katakan dia sebagai seorang muslim? Iya, jadi jangan dipahami ayat itu sepotong karena ayat itu, Mas, satu ayat ini saling mentafsirkan ayat yang lainnya. Itu ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya. Coba Mas baca lagi. Jadi Oke, kalau sebab mempelajarinya turunnya karena itu apa? secara utuh, Mas ya. Iya, itu coba dibuka tafsir ya, bahwasanya ya di antara tafsirnya itu Nabi itu pernah ya jalan mau kembali ke Mekah itu beliau lupa gitu. Itu Oke. bisa dilihat, Oke, Mas ya. baik. Dia salah jalan. Dia harusnya ke Mekah malah Iya. kemana? Iya, iya itu bisa intinya itu, yang intinya Sebentar. Dia sesat di tadinya situ mau jalan sesat kemana? dalam hal Sebentar, jalan Bang. itu Saya bisa ikuti. Saya dibuka ikuti orang lagi. Islam itu kan boleh bohong. Sebentar, Iya. sebentar. Saya ikuti kebohongan ini. Tadinya Muhammad mau kemana, Bang? Itu bukan bohong, itu ada datanya, Mas. Ya Iya. sudah, nggak apa-apa. Saya ikutilah. Kan sudah saya bilang, Muhammad memang membolehkan orang Islam itu berdusta dalam 3 hal, betul? Iya, Oke, baik. Sekarang saya tanya, tadinya Bagaimana? Muhammad mau kemana, Bang? iya, intinya ya Sebentar, saya mau saya nggak segini. beliau Tadinya Iya. Muhammad mau kemana? iya, ini saya soalnya belum buka ya tafsirnya. Iya, saya baca dulu gitu. Iya. Inilah saya bilang saudara-saudara, tanpa kebohongan sesungguhnya Islam sudah dihapuskan dari dunia ini. Anda bohong terus, bohong, dan bohong. Mana buktinya bohong ini? Ini Loh, ya, tadi ini saya bisa tanya, saya Anda bilang katanya dia mau berjalan ke Madinah, terus nyasar ke Mekah, betul? Terus sekarang Enggak, Anda bilang lupa. itu konteksnya itu di Mekah, itu konteksnya di Mekah. Oke, Iya. konteksnya dia mau jalan Iya. ke kota A, tapi dia Iya. malah lari ke kota B. Iya, iya. Lalu dia diberikan Iya. petunjuk. Kira-kira seperti itu. Nah, Oke, iya, lalu iya, dia betul. diberikan petunjuk hada, dia diberikan petunjuk, oke? Iya. Nah, berarti Iya, iya. Islam adalah soal jalan ke kota ini, tapi ke kota itu. Itu berarti Islam soal itu. Itu kan sebelum Nah, Nabi apa Mas diangkat Kosing menjadi lagi Rasul. ya? Iya. Berarti Anda sedang menyimpulkan bahwa Islam Iya. itu soal perjalanan ke kota. Tadinya Muhammad mau jalan ke kota Mekah, malah lari ke Madinah. Berarti petunjuk yang diberikan kepada Muhammad adalah petunjuk jalan ke kota Madinah, bukan petunjuk jalan kebenaran. Aduh, tambah parah lagi. Bukan, iya. Karena Mas kan non muslim, jadi kurang memahami asbabun nuzulnya itu, Mas. Iya. Iya, Mas baca lagi ya asbabun Oke lah, Bang, nuzul kita rehat dulu, surah Bang. Ad-Duha itu. Kita rehat dulu, nanti makan siang dulu. Nanti kita lanjut lagi, mudah-mudahan nanti malam kita live kembali. Oke? Oke, Bang Pencinta. Sorry kalau ada kata-kata yang salah, tapi Anda sebenarnya yang ngarang-ngarang bebas. Oke ya teman-teman, demikianlah diskusi kita siang hari ini teman-teman. Bagi teman-teman yang mau makan siang, silahkan makan siang. Ya, semoga hari ini, siaran hari ini memberikan
pengetahuan-pengetahuan